Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, semoga sehat selalu ya yang ada di rumah. Semoga pandemi ini tetap segera berakhir kok tetap gitu loh. Ya, semoga perjalanan kita dalam pembelajaran tidak menyurutkan kita untuk selalu belajar ya, karena kondisi yang demikian ini kita seharusnya eh, muhasabah diri. Jadi menilai diri kita masing-masing. Saya kurangnya dari apa? Saya terus bagaimana? Nah, itulah tujuannya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Di kesempatan hari ini kita belajar tentang PPKN, tentang bab keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, oke baik. Eh, Selanjutnya, oke, next. Oke. Makna persatuan dalam kebangsaan. Jadi, persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang saling merangkul, saling memberi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan. Nah, jadi persatuan itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk saling merangkul, saling memberi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan, bukan kesatuan yang lain ya. Kalau satu kesatuan itu maksudnya adalah satu kesatuan yang utuh ya, contohnya dalam suatu negara. Jadi seperti itu. Terus kemudian apa yang dikatakan dengan kebangsaan? Kebangsaan adalah sebuah perkumpulan dari berbagai keanekaragaman struktur sosial masyarakat yang ada dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang bersinergi. Nah, keanekaragaman struktur sosial masyarakat itu yang seperti apa? Di bawahnya adalah keanekaragaman struktur sosial masyarakat itu adalah seperti halnya perbedaan suku, ras, agama, budaya, adat istiadat dan antar golongan yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi maksudnya seperti itu. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terdiri dari keanekaragaman masyarakat. Jangan lupa ya. Jadi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dibentuk oleh keanekaragaman masyarakat. Oke, lanjut. Oke. Kemudian masuk ke dalam bab subbab B terkait dengan prinsip persatuan dalam keberagaman. Suku, agama, ras dan antar golongan. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu jua. Karena apa? Memandang perbedaan dan kesamaan nasib adalah unsur dari sebuah persatuan. Jadi demikian. Kemudian adalah nasionalisme Indonesia. Kecintaan terhadap tanah air Indonesia ini berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa dan mempercayai kemerdekaan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasionalisme Indonesia itu bukan nasionalisme yang berlandaskan atas ya contoh liberal karena kebebasan dan lain sebagainya, tidak. Tapi nasionalisme Indonesia ini lebih kepada landasan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kepercayaan masyarakat Indonesia tentang kemerdekaan ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Prinsip yang kebebasan yang bertanggung jawab. Mohon maaf ya, Ustadz ngetiknya juga agak belepotan salah itu. Jadi maksudnya gini, kebebasan yang bertanggung jawab berlandaskan atas hak dan kewajiban setiap warganya menaati dan mengerti bahwa kebebasan kita juga dibatasi oleh hak dan kewajiban orang lain. Nah, jadi demikian. Atau tidak saling merugikan. Dan semuanya wajib dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada alat yang namanya hukum yang digunakan untuk mengukur pertanggungjawaban setiap individu.
individu. Jadi demikian. Nah, kebebasan kita itu dibatasi oleh hak dan kewajiban orang lain atau kebebasan orang lain juga. Jadi kita tidak sewenang-wenang namanya dikatakan bebas. Nah, di situ nanti kita akan belajar dalam hak dan kewajiban dan struktur, nanti berkelanjutan ya tentang struktur. Di situ ada keberagaman suku, ras, agama dan antar golongan. Nanti berkaitan dengan hak dan kewajiban itu juga dibatasi lagi dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Jadi seperti itu. Dalam mempertanggungjawabkan sebuah hak dan kewajiban atau kebebasan itu, nah, mempunyai alat yang dinamakan adalah hukum. Hukum di Indonesia itu bukan untuk menghakimi ya, tapi sebagai alat ukur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau kebebasan individu. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut, prinsip berwawasan Nusantara. Sadar bahwa Indonesia ini adalah negara yang majemuk, beraneka ragam. Beraneka ragam mulai dari lingkungan, mulai dari iklim, mulai dari masyarakat dan lain sebagainya. Nah, mulai dari kepercayaan, mulai dari ras, suku dan sebagainya. Nah, kita berwawasan Nusantara bahwa kita hidup di Indonesia ini bukan hanya kita hidup sebagai satu, contoh saya sebagai orang Jawa, tidak. Tapi kita juga menghargai bahwa di situ di Jawa itu juga ada orang yang juga ada orang Kalimantan, juga ada orang Sunda, ada orang apa yang istilahnya Baduy dan lain sebagainya, ada suku, ada ras yang berbeda yang ada dari orang Papua di Jawa dan lain sebagainya. Bahkan ada orang luar negeri yang masuk ke Indonesia dan tepatnya juga di Jawa. Demikian ya. Prinsip berwawasan Nusantara itu demikian. Kita sadar bahwa Indonesia ini terbentuk dari kemajemukan atau beraneka ragam. Ya. Kemudian yang kedua yang harus perlu digarisbawahi adalah kepulauan. Kita itu tidak hanya negara dengan satu pulau, tapi beribu berjuta pulau. Dan kemudian disandingkan dengan senasib persamaan nasib seperjuangan untuk menggapai kemerdekaan. Itulah bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Jadi prinsip berwawasan Nusantara itu demikian. Berwawasan Nusantara itu adalah luas, bukan hanya kita berwawasan di misalkan seperti orang Jawa ya orang Jawa terus, tidak menggede-gedekan orang Jawa, tidak, tapi kita berwawasan Nusantara itu bahwa kita adalah negara yang besar karena ada kemajemukan atau ada keanekaragaman di situ. Kemudian selanjutnya adalah persatuan pembangunan dalam upaya mewujudkan cita-cita. Perbedaan yang ada dijadikan sebagai alat untuk bersatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ini. Jadi dengan adanya istilahnya perbedaan itu tidak menghambat kita untuk bersatu atau bahkan bisa dikatakan ini sebagai penghambat, tidak. Tapi dengan keberagaman itu kita menjadikan sebagai alat untuk bersatu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Ya, cita-cita bangsa Indonesia itu apa? Silahkan dibaca di sila kelima Pancasila. Oke, baik. Nah, demikianlah yang bisa Ustadz sampaikan terkait dengan materi pada pembelajaran hari ini. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada salah kata, keplese dan lain sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz juga masih belajar. Semoga dalam kita bertemu, kita memberikan pelajaran dan kita menimba ilmu ini dapat memberikan juga istilahnya mengembangkan belajar kita. Nah, Ustadz memberikan, kalian menerima, dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Amin. Baik.
Mungkin demikian dari Ustadz. Sekian, wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN ya. Ya, jangan lupa di like dan subscribe untuk channel kita masing-masing. Untuk channel kita ya, kayak channel SMP IT Krotain. Oke, baik. Dadah.